Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, materi kita pada kesempatan ini adalah materi yang pertama pada semester ini, pertemuan yang pertama pada semester ini. Materi yang kita pelajari adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, dan yang ketiga adalah Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Keempat kitab ini, sikap seorang muslim itu terbagi menjadi 2. Pertama terhadap Taurat, Zabur, dan Injil. Sikap seorang muslim terhadap Taurat, Zabur, dan Injil, di mana seorang muslim wajib mengetahui sejarah dan wajib meyakini keberadaan 3 kitab ini, Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika ini ada dalam diri seorang muslim, maka pada akhirnya memiliki perilaku peduli dan toleransi kepada orang lain. Yang kedua, sikap seorang muslim terhadap Al-Quran bagaimana? Seorang muslim harus wajib mengetahui sejarahnya, wajib meyakini keberadaan Al-Quran, wajib dibaca Al-Quran, wajib dipahami isinya, kemudian wajib diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Zabur, Taurat, dan Injil itu wajib mengetahui sejarahnya, wajib meyakini keberadaannya. Quran tidak sampai di situ. Wajib diyakini, wajib dibaca, wajib dipahami. Terakhir itu adalah wajib diamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Harapannya dari 2 sikap ini, 2 sikap seorang muslim ini, pada akhirnya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dia berada. Tujuan pembelajaran ini ada 8. Kalian setelah pelajari bab ini, ya mampu mengimplementasikannya. Mampu menjelaskan makna iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, mampu menjelaskan kandungan dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Mampu juga menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah. Mampu mengidentifikasi apa makna dan manfaat iman kepada kitab Allah. Mampu juga menyajikan paparan. Yang mampu menyajikan paparannya itu. Makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat iman kepada kitab Allah. Yang ke-8 adalah mampu menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kita kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menghormati. Sebelum kita belajar, saya minta kalian untuk melakukan hal sebagai berikut. Doa sebelum kita belajar. Sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, siapkan buku catatan. Saya minta kalian siapkan buku catatan. Kemudian yang ketiga, catat nanti yang penting dari penjelasan saya, dari materi yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi, adik sekalian, kita sebagai pembuka materi ini adalah materi membuka relung hati, itu ya. Dari dalam sejarah, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran mereka itu untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Tapi tidak selamanya para nabi ketika mereka hidup selamanya, tidak.
sama seperti manusia biasa. Pada akhirnya juga mereka akan wafat. Seperti Rasulullah SAW, Muhammadun bashar, la kal bashari. Muhammad itu adalah seorang manusia. Tapi dia bukan seperti manusia biasa. Tapi dia memiliki keistimewaan dibandingkan manusia-manusia yang lain. Kehadiran Rasul itu membawa tuntunan yang nanti bisa dijadikan pedoman. Bisa dijadikan cermin oleh umatnya. Seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Dia adalah kitab suci yang terakhir, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kehadirannya itu adalah menjadi tuntunan bagi kaum muslimin. Seperti itu. Tuh. Nabi SAW dalam sabdanya, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abadan kitaballah wa sunnatur rasulih. Nabi mengatakan, telah aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian memegang teguh kedua perkara itu, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa dua perkara itu? Yaitu adalah kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua, wa sunnatur rasulih, dan sunnah baginda Nabi SAW. Jadi, seberapa penting mengimani kepada kitab Allah? Jadi, mengimani kepada kitab Allah ini adalah termasuk salah satu rukun iman. Wajib bagi seorang muslim mengimani kitab-kitab Allah ini dengan sepenuh hati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Misalnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan kaumnya, Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan kaumnya, Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim. Di dalam Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 48, wa anzalna, kata Quran, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan liman baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kami telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Muhammad, dengan membawa kebenaran dan yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah telah tetapkan. Ya. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah membawa kebenaran. Kemudian Quran ini juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sehingga sikap seorang muslim itu, dia wajib meyakini terhadap keberadaan kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak wajib mengamalkan isi daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, perbedaan antara kitab dan suhuf. Setidaknya ada dua perbedaannya. Pertama, suhuf itu masih berupa lembaran. Wahyu Allah yang masih berupa lembaran. Sedangkan kitab itu sudah berbentuk wahyu Allah yang sudah berbentuk buku. Suhuf itu dalam bentuk lembaran. Kitab adalah kumpulan lembar-lembaran menjadi satu, maka dia disebut dengan kitab. Dia pertama. Yang kedua, perbedaannya ada sekalian, isi suhuf itu sangat simpel. Kalau isi kitab itu lebih lengkap dibandingkan suhuf. Sangat simpel. Kemudian kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian sebagai tuntunan bagi umat Nabi Musa yang bernama Bani Israel. Taurat ini artinya apa? Taurat ini adalah berasal dari bahasa Ibrani, instruksi, perintah. Tuh. Yang belakangan itu disebut oleh orang-orang Kristen itu disebut apa? Old Testament atau perjanjian lama. Isi Taurat itu adalah 10 hukum. 10 commandments, 10 firman Allah. Apa saja itu? Satu, hormati, cintai Allah satu saja.
Ini dalam Taurat ini. Allahu Ahad. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Kemudian yang ketiga, kuduskan hari Tuhan. Hari yang ketujuh, hari Sabat. Bahwa orang-orang Yahudi itu datang ke tempat ibadah mereka itu pada hari Sabat. Hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Itu dilarang itu. La taqrabuz zina, jangan bercabul. Jangan mencuri. Yang ketujuh, jangan berdusta. Jangan ingin berbuat cabul. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Ini harus sekalian. 10 perintah Allah. Di mana dalam kitab Taurat ini, dalam 10 perintah ini berisi asas-asas keyakinan atau akidah. Dan yang kedua adalah asas-asas kebaktian atau syariah. Ada masalah keyakinan, ada masalah syariah. Kemudian yang pertama itu adalah Taurat. Yang kedua adalah Zabur. Zabur ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud dan umatnya adalah Bani Israel. Zabur itu bentuk jamaknya zubur. Dari kata zabara yazburu zabran yang artinya menulis. Zabur itu adalah kitab yang tertulis. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan mazmur. Dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan mizmar. Atau nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur itu berisi apa? Berisi 150 surah. Tapi 150 surah ini tidak mengandung hukum-hukum, tidak mengandung masalah hukum, syariah. Tetapi 150 surah ini hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah. Secara garis besar, isi daripada kitab Zabur itu ada 5. 1, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur. Yang ketiga adalah ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Yang intinya bahwa dalam Zabur ini tidak mengandung, kandungannya itu tidak mengandung syariah, tapi hanya berupa nasihat-nasihat, hikmah dan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Injil. Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, kemudian sebagai tuntunan bagi kaum Nabi Isa bernama Nasrani. Di dalam Injil ini memuat perintah Allah untuk mengesahkan Allah dan tidak boleh mempersekutukannya. Dalam Injil ini juga ada keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir seorang nabi yang terakhir dan penutup segala nabi yang bernama apa? Ahmad. Ini saya pernah baca Injil versi Barnabas ini menjelaskan tentang ini, bahwa nabi yang terakhir itu adalah Ahmad. Nama Ahmad ini adalah nama lain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajarkan tauhid kepada umatnya dan pengikutnya itu diajarkan oleh Nabi Isa itu. Itu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis besar yang diajarkan Nabi Isa dalam Injilnya. Kemudian Al-Quranul Karim. Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Diturunkannya tidak sekaligus tapi berangsur-angsur. 23 tahun lamanya, atau tepatnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian dalam Quran ini terdiri 30 juz, 114 surah,
6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325 huruf. Wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi turunnya wahyu pertama ini pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Ketika itu Nabi SAW berada di Gua Hira. Maka setelah turun ayat ini, maka Nabi diangkat sah menjadi seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan wahyu yang terakhir adalah surah Al-Maidah, turun ketika Nabi melaksanakan haji wada pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, tepatnya di Padang Arafah. Haji wada ini adalah haji perpisahan atau haji yang terakhir dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa saja nama lain Al-Quran? Pertama, Al-Huda. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, Al-Furqan. Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga, Asy-Syifa. Al-Quran itu sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang ketiga, Adz-Dzikir. Al-Quran itu sebagai peringatan. Ada ancaman, ada balasan. Yang kelima adalah Al-Quran itu Alkitab. Firman Allah yang dibukukan. Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Adz-Dzikir, dan Alkitab. Itu nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Apa saja isi kandungan Quran? Isi kandungan Quran itu pertama aspek akidah atau masalah keimanan. Seperti dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Itu masalah akidah. Yang kedua dalam Quran itu masalah ibadah. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu masalah ibadah. Baik ibadah mahdha, ibadah yang terkandung dalam rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa dan haji, maupun ghairul mahdha seperti senyum atau membantu orang lain atau membuang duri di tengah jalan. Kemudian yang ketiga adalah isi kandungan Quran itu adalah masalah akhlak. Akhlak seorang hamba kepada sama manusia, akhlak seorang hamba dengan Allah, dengan Khaliknya, akhlak seorang hamba dengan alam sekitarnya. Isi kandungan Quran itu masalah muamalah. Bagaimana cara hubungan antara sama manusia itu diatur dalam Quran. Isi kandungan Quran yang berikutnya yang kelima adalah kisah. Itu menceritakan Nabi dan Rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang ingkar. Seperti Fir'aun dan Qarun itu diceritakan dalam Quran. Kemudian isi kandungan Quran adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya, apa saja keistimewaan Al-Quran? Ya. Bicara keistimewaan Quran itu ada beberapa keistimewaan. Satu, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, sebagai informasi kepada umat manusia bahwa Nabi dan Rasul itu adalah mempunyai syariat atau cara ibadahnya masing-masing. Seperti kita dengan umatnya Nabi Musa, puasa kita 30 hari. Puasa Nabi Musa dahulu itu adalah dan umatnya 40 hari. Itu syariatnya berbeda. Yang berikutnya, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Itu tidak bisa diragukan lagi bahwa Quran itu sampai sekarang masih terjamin keasliannya dibandingkan beberapa kitab lainnya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide manusia. Jadi kehebatan Quran itu memiliki balaghah, memiliki sastra yang sangat tinggi. Tidak mampu manusia itu menandingi kehebatan sastra daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu membaca, mempelajarinya merupakan ibadah. Kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu asrata amthaliha. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka dia apa? Dia akan memperoleh 10 ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Jadi Quran itu setiap hurufnya itu ada ganjaran yang Allah berikan ketika kita membacanya. Jika kalian sudah mengikuti tadi materi itu dengan baik, sudah dicermati dengan baik, sudah diperhatikan dengan baik,
Kalau ada yang belum paham ya silakan nanti sharekan pertanyaan kalian di grup WA. Insyaallah saya akan menjawabnya. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, saya minta kalian untuk foto catatan kalian, kemudian catatan itu di-share ke saya, ke grup WA saya. Jangan lupa, di atasnya jangan lupa tulis nama, kemudian program. Nama dan program. Gitu ya. Nanti saya akan beri nilai dari catatan yang sudah kalian berikan. Saya kira materi ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Taurat, iman kepada Zabur, iman kepada Injil, dan iman kepada Al-Quran yang dibahas dalam ini. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa para rasul dan kitab-kitab yang dibawanya adalah sebagai petunjuk bagi kaumnya masing-masing. Kita yakin bahwa kitab-kitab itu benar adanya. Terima kasih dari saya. Kita akhiri materi kita dengan membaca hamdalah. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.